love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Oke, jadi berkali-kali nih kita sprint rally dari awal tahun sampai akhir tahun. Kita sering review event sprint rally, tapi kita nggak pernah review mobilnya. Jadi kali ini spesial karena kita mau review behind the scene dari rally, mobil rally gue Lancer GTI. Jadi ini dia mobil gue Lancer GTI tahun 96-an. Nah sebetulnya ini mobil kedua gue. Nah yang pertama itu mobil pertama gue yang kita pakai kebalik waktu itu. Nah itu sempat gue review di YouTube channel gue. Dan sekarang mobilnya ada di ORD. Dan habis itu gue bikin mobil baru lagi buat lebih seger aja lagi sebenarnya. Jadi semuanya baru, suspensi baru, mesin lebih kencang. Jadi totally basic platform yang sama dari Lancer GTI, tapi dengan teknologi yang jauh berbeda. Jadi dia mobilnya Lancer GTI. Perubahan yang paling signifikan itu satu ada di mesin, kedua suspensi, dan ketiga adalah elektronik ECU. Kita mesin 1800 cc, full spek semua, 13 kompresinya sekitar 13-an lah, 13 lah. Karena pistonnya kita pakai Wiseco yang jenong. Terus suspension kita pakai MCA 3-way, plus ECU-nya juga kita pakai HLTEC Elite 950. Jadi totally spek yang sangat jauh banget sama mobil previous gue. Kayak yang dulu mobil gue yang lama 100 HP, kalau di on wheel yang ini 140 HP. Jadi udah dari 40 HP beda. Oh ya, mobil ini juga nggak pakai dog box, tapi kita pakai close gear ratio 1, 2, dan 3. Jadi lebih padat buat oper-oper kalau di trek-trek kecil. Oke, jadi secara tampilan gue pakai carbon hood. Bentuknya Evo 3, jadi ya lebih keren aja sebenarnya, sama lebih enteng. Jadi yang karbon ini sebenarnya lebih enteng. Ini asli karbon, desain Evo 3. Nah dari desain Evo 3 itu gue lebih suka karena ada kisi-kisi angin. Compare sama hood GTI standar yang dia flat, yang ini bisa mengeluarkan uap panas lebih bagus lagi karena ada kisi-kisi anginnya di depan sini dan ada di situ. Jadi karena basically Evo 3 kan turbo, mesinnya mungkin lebih panas. Jadi kita memanfaatkan fungsi dari kap mesin di Evo 3 kita pindahin ke Lancer GTI. Terus juga kita pakai Paco wheels yang baru, pelek Paco yang terakhir dirilis. Nah ini peleknya keren banget karena bentuknya lebih rally banget dan lebih sangar banget. Nah ini juga udah bisa di-purchase di beberapa toko pelek-pelek di sekitaran kalian. Mungkin bisa cek juga di Instagramnya Paco Wheels, bisa dapatnya di mana aja. Dan di fitting di GTI gue sih top banget. Ini gue pakai warnanya yang dark grey ya. Jadi gue lebih suka pelek-pelek rally itu yang lebih gelap-gelap dan lebih agresif aja gitu bentuknya. Terus kalau dari interior nggak terlalu banyak berbeda jauh, biasa ada roll bar. Terus gue pakai dash logger di sini supaya bisa lebih detail aja sih ngelihatnya. Kalau yang mobil sebelumnya gue pakai totally standar. Terus mungkin takometer yang kecil-kecil gitu tuh buat water temp sama oil press. Yang ini udah ada semua informasinya ada di dash logger. Terus udah ada handbrake, switch panelnya gue ada taruh tengah biar gampang. Jadi kalau navigator atau driver mau ada problem lebih gampang diraihnya di tangan, pakai tangan. Roll bar fully seamless, full cage mungkin 8 titik. Dan mobilnya juga udah di reinforce depan belakang. Jadi basically mobilnya mobil rally bike. Oh ya, yang keren lagi ini. Gue nggak pakai electric power window, gue lebih suka pakai engkol. Jadi lebih natural aja gitu, kayak mobil Evo 3 RS. Terus suspensi juga pakai 3-way, jadi lebih gampang semua buat ngatur-ngatur. Dan perbedaannya sangat jauh banget. Kemarin gue pakai Dramon 1-way, yang ini 3-way, ada kanisternya. Wah, right. Jadi di sini suspensi lebih tebal juga. Terus di sini ada settingan bound dan rebound ya. Jadi gue lebih gampang buat ngatur semua yang gue butuhin ada di mobil. Jadi ketika dia jumping atau enggak lagi attacking the corner gitu, gue pengen tahu pantatnya
lebih keluar atau enggak. Dan pas lagi jumping sih, terutama di trek Malang ini contohnya banyak jumpingan yang kita nggak bisa lihat. Nah di situ sebenarnya titik plusnya kalau kita pakai suspensi 3-way, kita bisa atur seberapa soft kita mau ngerabas si jalan-jalanan yang nggak terlalu bagus konturnya. Terus dari mesin, radiator kita pakai yang gede, double fan supaya mobilnya lebih adem. Header juga udah diganti. Dan kita pakai individual coils di sini, jadi udah nggak pakai distributor lagi di belakang yang gede banget. Jadi semua coil udah dipindahin ke atas semua. Cam gearnya kita juga pakai lift yang lebih tinggi, mungkin sekitar 288-an. Dan piston, stang piston semua diganti semua, jadi 1800 cc full spec. Intake-nya juga kita masih pakai intake standar, tapi buat plenum yang ke tengahnya ini kita pakai kayak ala-ala Honda gitu sih. Jadi asupan anginnya ini lebih banyak aja ke dalamnya. Jadi compare sama yang langsung lurus begitu, menurut gue ini buat RPM tinggi atau napas-napas yang tinggi lebih bagus buat diisep gitu loh. Angin masuknya tuh lebih padat aja gitu. Header juga diganti. Jadi sebetulnya mesinnya 140 HP nggak terlalu overpower juga, menurut gue pas. Soalnya di rally kadang bukan masalah HP gede, cuma masalah respon dan juga durability dari mesinnya. Terus rem belakang kita double calipers, jadi supaya rem tangan sama rem kaki itu pisah. Karena kejadian kemarin di seri Malang sebelumnya gue tabrak langsung strike itu, kalau lo lihat di YouTube channel gue sebelumnya, karena kemarin itu masih pakai single caliper belakang. Akhirnya semenjak kejadian itu kita masang double caliper pakai punya Seviro. Karena yang udah Seviro pakai drifting, calipernya masih bisa makan, dan menurut gue ini juga not bad at all. Jadi kita pasang double caliper di belakang. Jadi pas gua ngerem, gue bisa ambil rem tangan tanpa mengganggu rem kaki. Jadi lebih gampang aja semua.